Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 503. Sikap Prastawa dan kedua orang saudaranya itu memang menimbulkan berbagai pertanyaan di hati Ki Lurah Agung Sedayu serta keluarganya. Apalagi Gelagah Putih, yang sudah mendengar cerita tentang Prastawa dan orang-orang yang disebut saudara-saudaranya yang sedang berkunjung itu. Prastawa ternyata tidak dapat dicegah lagi. Ia benar-benar meninggalkan rumah Ki Gede tanpa memperkenalkan kedua orang saudaranya itu kepada Ki Lurah Agung Sedayu dan keluarganya. Ki Gede Menoreh menarik nafas panjang. Namun ia pun membiarkan saja Prastawa dan kedua orang saudaranya itu pergi. Ketika keduanya minta diri, maka Ki Gede justru langsung menjawab. Baik. Silahkan. Ki Lurah Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Ia merasakan nada yang sumbang dari jawaban Ki Gede terhadap kedua orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga penguasa di tanah perdikan Menoreh itu. Sejenak kemudian, Ki Lurah Agung Sedayu dan keluarganya itu sudah duduk di peringgitan, ditemui oleh Ki Gede Menoreh yang nampak gembira menerima kedatangan mereka. Ki Lurah Agung Sedayu telah menceritakan perjalanannya ke Demak dari awal sampai akhir. Sekali-sekali diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan Ki Gede Menoreh, yang kadang-kadang menjadi tegang mendengarkan cerita Ki Lurah Agung Sedayu. Kami bersyukur, bahwa kami telah dapat menyelesaikan tugas kami dengan selamat sehingga tuntas. Perjalanan yang mendebarkan, desis Ki Gede sambil mengangguk-angguk. Tetapi Yang Maha Agung telah melindungi perjalanan Ki Lurah. Ya, Ki Gede. Sementara itu, bukankah tanah perdikan ini baik-baik saja selama kami pergi? Ya. Ki Gede mengangguk-angguk. Semuanya berjalan wajar. Selama ini aku sering berhubungan dengan Ki Jairaga jika aku memerlukan kawan berbincang. Maksudku, kawan yang umurnya tidak terpaut banyak dari umurku. Ki Jairaga juga mengatakan, Ki Gede. Selain itu, barangkali perlu kau ketahui, bahwa dua orang yang pergi bersama Prastawa itu adalah anak-anak dari seorang yang masih mempunyai hubungan darah dengan aku dan Argajaya. Sudah lama sekali kami tidak bertemu. Ia datang untuk mempertautkan hubungan di antara kami. Prastawa tidak memperkenalkan mereka kepada kami. Tetapi justru dibawanya mereka pergi. Ki Gede menarik nafas panjang. Dengan nada dalam ia pun berkata, ada sesuatu yang tidak aku mengerti dengan sikap Prastawa akhir-akhir ini. Anak itu nampaknya terlalu sibuk dengan tamu-tamunya. Soma dan Tumpak. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu Gelagah Putih nampak menjadi gelisah. Tetapi Gelagah Putih tidak mengatakan apa-apa. Meskipun sebenarnya ia ingin bertanya apakah Ki Gede Menoreh sudah mengetahui, apa saja yang dilakukan oleh ketiga orang tamu itu bersama-sama dengan Prastawa. Malam itu, Agung Sedayu dan keluarganya berada di rumah Ki Gede sampai wayah sepi bocah. Keempat orang itu pun kemudian minta diri setelah terasa angin malam yang dingin berhembus mengusap tubuh mereka. Begitu tergesa-gesa, berkata Ki Gede. Sudah malam, Ki Gede. Ki Gede tentu akan segera beristirahat. Kalianlah yang tentu masih letih. Baru kemarin, bahkan Ki Lurah baru hari ini pulang. Aku juga pulang kemarin, Ki Gede. Tetapi aku terhenti di barak. Ki Gede tersenyum. Katanya. Baiklah. Terima kasih atas kunjungan kalian. Namun ketika Ki Gede itu mengantar mereka menuruni tangga, ia pun berdesis perlahan. Tolong, mungkin Angger Gelagah Putih dapat mencari keterangan, apa saja yang dilakukan oleh Prastawa akhir-akhir ini bersama Soma dan Tumpak. Terus terang, aku tidak begitu menyukai tamu-tamuku itu. Ayah Soma dan Tumpak itu bernama Ki Kapat Argajalu, nampaknya ia datang tidak sekedar ingin menyambung hubungan keluarga yang hampir terputus. Tetapi setiap kali ia mengungkit keterlibatan kakeknya saat tanah ini mulai tumbuh, sehingga akhirnya menjadi tanah perdikan Menoreh. Kapat pun beberapa kali bertanya tentang Pandan Wangi dan tentang suaminya, yang menurut Ki Kapat, hanyalah anak seorang Demang saja. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Ki Gede. Aku akan mencobanya. Terima kasih, Nger. Aku minta maaf bahwa aku telah melibatkan kau dalam persoalan yang agaknya berkisar pada keluargaku saja. Tidak apa-apa, Ki Gede. Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk membantu Ki Gede? Di dalam batas kemampuanku, aku akan melakukannya, Ki Gede. Terima kasih, Nger.
Mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa. Mungkin justru jantungkulah yang berbulu, sehingga aku sempat berprasangka buruk. Aku akan mencari keterangan, Ki Gede. Mudah-mudahan memang tidak ada apa-apa. Demikianlah, maka sejenak kemudian keempat orang itu pun meninggalkan regol halaman rumah Ki Gede Menoreh, menyusuri jalan padukuhan induk yang gelap. Namun di sana-sini, di beberapa regol halaman terdapat lampu obor yang menyala. Di sepanjang jalan pulang, mereka berempat masih juga berbicara tentang sikap Prastawa yang berubah. Bahkan Ki Gede Menoreh pun menyatakan bahwa ia tidak dapat mengerti sikap Prastawa pada saat-saat terakhir. Tetapi kau harus berhati-hati, Gelagah Putih. Nampaknya tamu-tamu Prastawa yang telah memamerkan ilmunya kepada Prastawa itu memang orang-orang yang sombong, yang dengan sengaja ingin memperlihatkan kelebihan mereka. Jika mereka mempunyai alasan betapapun kecilnya, mereka tentu akan memanfaatkannya untuk memamerkan tingkat kemampuannya yang tinggi itu. Karena itu, jangan mudah terpancing, Gelagah Putih. Jika perselisihan itu terjadi, mereka akan merasa berhasil. Umpannya termakan. Gelagah Putih mengangguk sambil berdesis. Ya, Kakang. Kau juga masih terhitung muda, sehingga darahmu masih mudah disulut oleh sikap yang kau rasa menyinggung perasaanmu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Ya, Kakang. Kau memang dapat bertanya kepada seseorang. Tetapi kau harus memilih. Mungkin orang itu adalah orang yang ikut berkepentingan dengan sikap Prastawa itu. Aku mengerti, Kakang. Pembicaraan tentang Prastawa memang tidak ada putusnya. Bahkan setelah mereka berada di rumah, mereka masih saja memperbincangkan sikap Prastawa, dihubungkan dengan cerita Sukra. Bahkan Ki Jayaraga telah ikut pula berbincang tentang Prastawa. Baru menjelang tengah malam mereka berhenti berbincang. Mereka pun kemudian telah pergi ke bilik mereka masing-masing. Tetapi Ki Jayaraga justru mengambil cangkulnya, dan di malam yang gelap itu, Ki Jayaraga pergi ke sawah untuk menelusuri air. Ternyata bukan hanya Ki Jayaraga sajalah yang pergi keluar. Sukra pun telah pergi ke sungai pula untuk melihat anak-anak yang lebih kecil dari dirinya, menutup peliridan di tengah malam. Sukra sendiri malam itu tidak ingin menutup peliridannya meskipun ia sempat membukanya di sore hari. Ia ingin membiarkan anak-anak yang berada di sungai untuk menutup, mengambil ikannya dan membagi di antara mereka. Demikian Sukra turun ke sungai, maka dilihatnya anak-anak yang sedang sibuk menutup peliridan. Dengan lantang ia pun berkata, "Heh, siapa yang mau menutup peliridanku?" Anak-anak itu berpaling kepadanya. Seorang di antara mereka berteriak, "Aku, Kang Sukra." Tetapi anak yang lain pun berteriak pula sambil bergeser mendekat. "Aku, Kang." Ternyata ada beberapa orang anak yang menyatakan kesediaannya untuk membuka peliridan itu. Sehingga akhirnya Sukra berkata, "Kalian tutup saja bersama-sama." Tetapi siapakah yang berhak memasang wu? Hanya ada satu wu. Kalian akan membagi ikan yang berada dalam wu. Sedangkan mereka yang menangkap langsung ikan yang berada dalam peliridan itu, dapat memilikinya. Anak-anak itu saling berpandangan. Satu dua di antara mereka pun berbisik. Kemudian beberapa orang di antara mereka berteriak, "Baik, Kang Sukra. Kami akan menutup peliridanmu." Sejenak kemudian, anak-anak itu pun sibuk menutup peliridan Sukra. Mereka memang hanya memasang satu wu. Dalam pada itu, Sukra yang berada di antara anak-anak itu melihat 3 orang menuruni tebing yang landai di pinggir sungai itu. Ia pun segera dapat mengenali bahwa seorang di antara mereka adalah Prastawa. Sedangkan keduanya tentu saudaranya yang datang dari jauh itu. Sukra sengaja tidak memperlihatkan dirinya. Ia masih saja berada di antara anak-anak yang sibuk dengan peliridannya. Ketika Prastawa dan kedua orang itu lewat di dekat anak-anak yang sibuk itu, Prastawa pun bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam begini?" Anak-anak itu pun sudah mengenal Prastawa. Karena itu, seorang di antara mereka menjawab, "Kami sedang menutup peliridan Kang Sukra." "Di mana Sukra sekarang?" "Aku di sini, Kakang," jawab Sukra sambil berdiri. Tiba-tiba saja Prastawa meraih leher bajunya dan menariknya. "Kenapa malam-malam kau di sini, heh?" "Menutup peliridan, Kakang Prastawa," jawab Sukra. "Itu pekerjaan anak-anak. Bukan pekerjaanmu. Peliridan ini adalah peliridanku, Kakang."
Tetapi aku biarkan anak-anak itu menutupnya. Kau jangan membohongi aku, Sukra. Siapa yang menyuruhmu malam-malam begini di sini? Apakah kau sengaja mengintai aku? Untuk apa aku mengintai Kakang Prastawa? Aku hampir setiap malam memang ada di sini. Prastawa melepaskan baju Sukra sambil menggeram. Kau jangan mencoba mengintai aku. Aku sedang menjalankan tugasku. Kakang Prastawa. Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan Kakang Prastawa. Karena itu, untuk apa aku melakukannya? Marilah kita pergi, berkata Prastawa kepada Soma dan Tumpak. Tetapi ternyata Tumpak berpendirian lain. Ia justru melangkah mendekati Sukra sambil bergumam. Anak ini harus sedikit mendapat peringatan. Sudahlah, Kakang. Prastawa mencoba mencegahnya. Marilah kita pergi. Tetapi Tumpak seakan-akan tidak mendengarnya. Tumpaklah yang kemudian mencengkeram baju Sukra sambil menggeram. Lain kali kau tidak boleh mengintai kami lagi, kau dengar? Aku tidak berniat mengintai siapa-siapa. Bertanyalah kepada anak-anak ini, bahwa aku hampir setiap malam ada di sini. Kau kira aku mempercayamu dan dapat mempercayai anak-anak yang berada di bawah pengaruhmu itu? Sungguh. Kau mau mengaku atau tidak? Sebelum Sukra menjawab, tiba-tiba Tumpak sudah menampar wajahnya. Sukra menyeringai kesakitan. Namun Tumpak justru mengulanginya lagi. Sudahlah, Kakang Tumpak. Jangan lakukan lagi. Anak itu tinggal bersama Ki Lurah Agung Sedayu. Apa katamu, Di? Justru Somalah yang bertanya. Anak itu tinggal di rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Jika demikian, ia tinggal bersama Gelagah Putih dan istrinya itu? Ya. Bagus. Anak itu memang perlu mendapat peringatan yang agak keras. Nanti aku yang akan menyerahkan anak itu kepada Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih di rumahnya. Jangan, Kakang. Mereka adalah orang-orang pilihan. Soma tertawa. Katanya. Aku akan melihat bagaimana mereka marah. Soma tidak menghiraukan lagi Prastawa. Kepada Tumpak, Soma itu pun berkata, lemparkan anak itu kemari. Tumpak pun kemudian melemparkan Sukra kepada kakaknya, Soma. Soma segera menangkap tangan Sukra. Dengan sekali putar, Sukra itu terpelanting jatuh, bahkan tubuhnya berguling ke dalam air. Bagaimanapun juga, Sukra tidak mau membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Dengan tangkasnya ia meloncat bangkit sambil berkata, aku tidak merasa bersalah. Kalian tidak dapat memperlakukan aku seperti ini. Kau mau apa, geram Soma? Aku berhak melindungi diriku sendiri. Soma tertawa. Selangkah demi selangkah ia mendekati Sukra. Katanya, apa yang dapat kau lakukan? Sukra tidak menjawab. Tetapi ia bertekad untuk melawan, apapun yang terjadi. Ketika Soma menjadi semakin dekat, Sukra pun benar-benar telah bersiap menghadapinya. Sikap Sukra itu sangat menjengkelkan Soma, sehingga ia pun menjadi semakin marah. Karena itu, maka sambil meloncat tangan Soma pun terayun ke arah kening Sukra. Tetapi Sukra tidak membiarkan keningnya disambar tangan Soma. Dengan sigapnya ia mengelak dengan merendahkan dirinya. Tetapi Sukra tidak menduga sama sekali, bahwa tiba-tiba saja Soma itu berputar. Kakinya lah yang kemudian terayun ke wajah Sukra. Sukra tidak sempat mengelak lagi. Kaki Soma itu benar-benar mengenai wajah Sukra, sehingga Sukra itu pun terpelanting jatuh ke dalam air. Sukra mengaduh kesakitan. Tetapi ia pun segera bangkit pula. Bahkan ketika Soma datang mendekatinya, Sukralah yang meloncat menyerang dengan kakinya yang terjulur menyamping. Tetapi dengan cepat, Soma justru menangkap pergelangan kaki Sukra. Ketika kaki itu diputar, maka Sukra pun bagaikan dibanting dengan kerasnya. Untunglah bahwa ia jatuh di tepian berpasir, sehingga punggungnya tidak menjadi patah. Kau telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diampuni, geram Soma. Kau sudah mengintip kami bertiga. Kemudian kau telah mencoba melawan kami. Sementara itu kau tahu, bahwa Adi Prastawa adalah putra Ki Argajaya. Ia termasuk salah seorang calon kepala tanah perdikan di Menoreh. Tetapi Sukra masih belum berhasil berdiri tegak, karena tulang-tulangnya yang terasa sakit. Namun Sukra tidak membiarkan dirinya tergolek di pasir tepian. Dengan susah payah akhirnya Sukra pun telah berdiri tegak. Tetapi Soma, seorang putut yang memiliki kemampuan yang tinggi itu, memang bukan lawan Sukra.
Karena itu, Sukra tidak berhasil melindungi wajahnya yang menjadi sasaran pukulan Soma yang bertubi-tubi. Sudahlah, Kakang. Prastawa berusaha untuk mencegahnya. Tetapi Soma seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan kemudian ia pun berkata kepada anak-anak yang melihat dengan ketakutan. Siapa yang berani melaporkan peristiwa ini, akan aku bunuh, dan mayatnya akan aku lemparkan ke pinggir hutan untuk dimakan binatang buas. Anak-anak itu memang menjadi ketakutan. Pulang. Sekarang kalian pulang. Tetapi ingat, kalian harus langsung pulang. Demikian anak-anak itu menghambur pergi, Soma pun berkata, "Mari, kita antar anak ini pulang. Jangan takut kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Jika mereka marah, maka untuk seterusnya mereka tidak akan mengganggu tanah perdikan ini lagi. Mereka tidak akan dapat menghalangi langkah Adi menuju ke puncak kekuasaan. Apa yang akan Kakang lakukan? Jika mereka marah, kami akan melayaninya sesuai dengan cara yang akan mereka pilih." Namun Soma pun kemudian berbisik di telinga Prastawa. "Aku juga ingin bertemu dengan perempuan yang bernama Rara Wulan. Kakang jangan meremehkan mereka. Jangan takut. Jika aku gagal, ayah akan menyelesaikannya. Tidak seorang pun di Mataram, Pajang, Demak, Pati dan Bangwetan yang dapat mengimbangi kemampuan ayah. Dengan diam-diam sudah menyerap ilmu yang tidak dimengerti oleh siapapun, karena salah seorang guru ayah adalah jin bermata tiga." Jin bermata tiga? Ya. Namanya Kiai Landap. Prastawa menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi sebaiknya kita tidak pergi ke rumah Ki Lurah malam ini. Kita akan berbicara besok. Kita akan memberikan alasan, kenapa kita memperlakukan anak itu seperti ini. Tidak. Lebih baik kita pergi ke rumahnya. Bukan Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang pergi menemui kita. Aku memang mempunyai kepentingan yang lain." Prastawa tidak dapat mencegahnya lagi. Soma pun kemudian mendekati Sukra yang terduduk dengan lemahnya. Ditariknya rambutnya yang sudah tidak tertutup oleh ikat kepalanya yang terlepas. "Bangkit. Kami akan mengantarmu pulang. Kami justru ingin melihat Ki Lurah Agung Sedayu itu marah. Apa yang dapat dilakukannya dalam kemarahannya?" Sukra yang ditarik rambutnya terpaksa berusaha bangkit berdiri, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Kemudian Soma telah mendorongnya agar anak itu berjalan naik tebing yang landai. Dengan tertatih-tatih Sukra berjalan pulang. Untunglah bahwa tubuh Sukra terlatih dengan baik. Daya tahannya pun sudah menjadi semakin tinggi, sehingga meskipun sambil berdesis menahan sakit, ia mampu berjalan pulang. Soma, Tumpak dan Prastawa mengikuti di belakangnya. Tidak banyak yang mereka percakapkan di sepanjang lorong yang gelap itu. Namun terasa pada getar suara Prastawa yang menjadi cemas. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memasuki halaman rumah Agung Sedayu yang nampak sepi. Agaknya semua sudah tertidur nyenyak. Tumpaklah yang kemudian naik ke pendapa dan dengan serta-merta mengetuk pintu peringgitan dengan kerasnya. Ketukan itu memang sangat mengejutkan, sehingga seisi rumah itu pun segera terbangun. Ki Lurah Agung Sedayu segera bangkit dan keluar dari biliknya, diikuti oleh Sekar Mirah. Demikian pula Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Siapa di luar?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. "Kau masih juga bertanya, siapa yang di luar?" Tumpak justru bertanya. Gelagah Putih nampaknya tidak sabar. Namun ketika ia melangkah ke pintu, Ki Lurah Agung Sedayu sudah berada di depan pintu. Tetapi Ki Lurah masih bertanya pula. "Siapa di luar?" "Aku." "Tumpak." Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putih berdesis. "Salah seorang dari tamu Prastawa itu." Ki Lurah mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian meraih sela pintu dan mengangkatnya. Demikian pintu terbuka, Ki Lurah Agung Sedayu dan orang-orang yang berada di ruang dalam itu terkejut. Sukra yang wajahnya nampak lebam kebiru-biruan telah didorong masuk. Hampir saja Sukra jatuh tertelungkup. Untunglah bahwa Gelagah Putih dengan cepat menangkapnya. "Ada apa?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu dengan serta-merta. "Anak itu. Ajari anak itu unggah-ungguh. Apa yang telah dilakukan?" Bertanyalah kepada Prastawa. Prastawa sendiri terkejut. Ia tidak mengira bahwa di hadapan Ki Lurah Agung Sedayu, ia harus memberikan alasan, kenapa wajah Sukra menjadi lebam. "Kenapa Prastawa?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu.
Prastawa menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Telah terjadi salah paham, Ki Lurah, berkata Prastawa kemudian. Salah paham bagaimana? Kakang Soma dan Kakang Tumpak semula tidak tahu bahwa Sukra adalah anak yang ikut Ki Lurah di rumah ini. Ada apa dengan Sukra? Aku tidak tahu apakah disengaja atau tidak, Sukra rasa-rasanya seperti sedang memata-matai kami. Karena itu, mula-mula aku mencoba untuk memperingatkan. Tetapi anak itu justru bersikap menantang. Kakang Soma yang tidak mengenalinya, tidak dapat menahan diri. Lalu apa yang dilakukannya atas anak ini, bertanya Gelagah masih dengan nada tinggi. Kakang Soma memang telah memukulnya. Tetapi Sukra memang telah memancing kemarahannya. Bohong, tiba-tiba Sukra menyahut dengan suara yang bergetar. Semuanya bohong. Siapa yang berbohong? Bertanya Prastawa. Kau jangan mengada-ada. Kau harus bersyukur bahwa aku tidak membunuhmu. Seandainya aku membunuhmu, aku tidak dapat dianggap bersalah, karena kaulah yang menantangku. Seandainya Adi Prastawa tidak memberitahukan kepadaku, siapa kau itu, maka kau tentu sudah mati. Aku terbiasa membunuh orang-orang yang menantangku. Tetapi ia masih terlalu muda. Kau tidak pantas memperlakukannya seperti itu, berkata Gelagah Putih. Jadi siapakah yang pantas aku perlakukan seperti itu? Jantung Gelagah Putih terasa bergetar. Namun Ki Lurah Agung Sedayu yang mendahuluinya. Aku tidak hanya harus mendengar dari satu pihak. Aku juga ingin mendengar keterangan Sukra. Tetapi nampaknya Sukra memerlukan pengobatan segera, sehingga besok pagi, kita akan membicarakan persoalan ini. Kapan saja, Ki Lurah, jawab Tumpak. Aku masih akan tetap berada di tanah perdikan ini untuk waktu yang tidak ditentukan. Kesimpulan apapun yang kau ambil tentang peristiwa ini, Ki Lurah, kami tidak akan berkeberatan. Dengan demikian, maka kami tidak berkeberatan pula membuat penyelesaian dengan cara apapun juga. Kenapa kita harus menunggu esok, Kakang? Aku ingin berbicara dengan Sukra. Tetapi biarlah ia mendapat pengobatan lebih dahulu. Apa yang mereka katakan, semuanya bohong. Aku percaya kepada Sukra, geram Gelagah Putih. Bagus, sahut Soma. Lalu apa yang akan kau lakukan? Pergilah, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. Lalu katanya kepada Prastawa. Aku belum menganggap persoalannya selesai. Aku akan melacak persoalan ini, Prastawa. Ternyata gejolak di dada Prastawa bagaikan menghentak-hentak jantung. Namun sebelum ia menjawab, Somalah berkata. Kami menunggu dengan senang hati. Sekarang pergilah. Kami akan pergi. Tetapi kami akan memperingatkanmu, Ki Lurah. Sebenarnya bukan kau yang berhak mengusir aku. Tetapi akulah yang berhak mengusirmu. Aku adalah kemenakan Ki Gede Menoreh yang berkuasa di tanah ini. Prastawa adalah salah seorang yang mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan Ki Gede Menoreh. Sedangkan kau orang asing di sini. Kau tidak mempunyai akar sampai sekarang untuk berada di tanah ini. Demikian pula Gelagah Putih dan yang lain. Agak berbeda dengan Rara Wulan. Perempuan cantik itu mempunyai kesempatan lebih baik dari kalian semuanya untuk tinggal di sini. Telinga Gelagah Putih bagaikan tersentuh api. Dengan geram ia bertanya. Apakah ini satu tantangan? Terserah. Bagaimana kau mengartikannya? Jawab Soma sambil tertawa. Jantung Gelagah Putih rasa-rasanya hampir meledak. Tetapi ternyata bukan hanya Gelagah Putih yang tersinggung. Rara Wulan pun tiba-tiba berkata. Jangan kau, Kakang. Biarlah aku menyelesaikan persoalan ini. Apa yang akan kau lakukan, Rara Wulan? Bertanya Soma. Aku menantangmu. Aku tidak peduli bahwa kau akan membunuh orang-orang yang menantangmu. Soma tertawa berkepanjangan. Katanya. Ternyata kau seorang perempuan yang keras hati. Tetapi sikap seperti itulah yang sangat menarik bagiku. Tetapi yang tidak terduga telah terjadi. Dengan gerakan yang sangat cepat, Rara Wulan meloncat maju. Tiba-tiba saja tangannya telah menampar mulut Soma. Soma terkejut sekali mengalami perlakuan keras seperti itu dari seorang perempuan cantik yang baru bangun dari tidurnya. Selangkah ia meloncat surut. Namun sentuhan tangan Rara Wulan ternyata telah membuatnya benar-benar kesakitan. Kau menyakiti aku, geramnya. Kau tidak saja menyakiti tubuhku, tetapi kau telah menyakiti hatiku, jawab Rara Wulan.
Prastawa yang melihat keadaan menjadi semakin panas berkata, "Marilah, Kakang. Kita pergi." "Kita pergi begitu saja," geram Tumpak. "Jadi kau membiarkan dirimu, kemanakan kepala tanah perdikan ini, diusir?" Namun jawaban Prastawa juga mengejutkan kedua kakak beradik itu. "Aku akan pergi. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan pergi atau tidak." Prastawa tidak menunggu lagi. Ia pun kemudian turun ke halaman dan langsung melangkah ke pintu regol. Soma dan Tumpak termangu-mangu sejenak. Dengan geram Soma pun berkata, "Aku setuju dengan kau Ki Lurah. Persoalan kita masih belum selesai. Kita akan menyelesaikannya kelak." Soma dan Tumpak itu pun kemudian meninggalkan rumah itu pula. Di sepanjang jalan, Soma dan Tumpak menyatakan kekecewaannya atas sikap Prastawa. "Jika kau selalu mengalah, Adi, mereka akan menjadi semakin kokoh kedudukan mereka. Mereka pun akan semakin meremehkan kau. Padahal, kau adalah pewaris tanah perdikan ini jika Pandan Wangi berhalangan." Dengan nada tinggi Prastawa menjawab. Orang-orang yang tinggal di rumah itu adalah orang-orang berilmu tinggi. Tidak hanya Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi Sekar Mirah dan Rara Wulan itu pun berilmu tinggi pula. Sudah aku katakan, jangan cemaskan ilmu mereka. Seberapa tinggi ilmu seorang lurah prajurit? Jika kau membiarkan kami bertempur, maka kau akan melihat bahwa bagi kami, mereka bukan apa-apa. Meskipun mereka bertempur berempat, kami tidak akan mendapat kesulitan. Bahkan satu kesempatan untuk membunuh Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah. Berapa kali aku katakan, jangan meremehkan mereka. Agung Sedayu mempunyai kemampuan yang seakan-akan tidak terbatas. Selama ini kau telah dibayangi oleh kelebihan Agung Sedayu. Selama ini tidak ada orang lain yang pernah datang kemari dan mencoba kelebihannya, sehingga bagimu Agung Sedayu adalah orang yang ilmunya tertinggi di seluruh dunia. Tetapi jika kami mendapat kesempatan, maka kau akan melihat bahwa kemampuannya belum setinggi awan di langit. Apalagi jika ayah turun tangan. Ayah yang memiliki ilmu ajaib dan diwarisinya dari sosok jin yang berilmu tinggi. Tetapi malam ini Paman Kapat Argajalu tidak ada di sini. Jadi Adi tidak yakin akan kemampuan kami berdua? Bukankah kami pernah menunjukkannya di sebelah bukit kecil itu? Ya. Nah, apalagi? Pada kesempatan lain, aku akan menunjukkan ilmu yang lebih baik kepadamu, Adi. Prastawa tidak menjawab. Tetapi mereka berjalan semakin cepat. Sepeninggal Prastawa, Soma dan Tumpak, Gelagah Putih membimbing Sukra dan mendudukannya di atas tikar yang sudah terbentang. Sekar Mirahlah yang kemudian pergi ke dapur untuk mengambil air masak, meskipun sudah dingin. Dengan air itulah luka-luka di wajah dan di tubuh Sukra dibersihkan. Sekali-sekali Sukra menyeringai menahan pedih. Agung Sedayu pun kemudian menggosok wajah Sukra yang lebam dengan cairan ramuan beberapa jenis dedaunan. Kemudian tubuhnya pula. Baru kemudian, Gelagah Putih pun bertanya. "Apa yang sebenarnya sudah terjadi, Sukra?" Sukra berdesah tertahan. Dengan suara yang bergetar, ia pun menceritakan apa yang sudah dialaminya di sungai, pada saat ia menunggui anak-anak yang sedang menutup peliridannya. "Kau dapat memanggil mereka untuk bersaksi?" "Aku tidak yakin bahwa mereka akan berani bersaksi. Soma dan Tumpak sudah mengancam, jika ada di antara mereka yang berani melaporkan, mereka akan dibunuh." Gelagah Putih menggeram. Katanya, "Mereka memang takut, tetapi kita akan mencoba." "Baik," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Besok kita akan menghadap Ki Gede. Kita akan melaporkan apa yang telah terjadi. Kita akan memanggil anak-anak itu untuk bersaksi. Tetapi jika mereka memang tidak berani, apa boleh buat? Kita harus mencari cara lain." Sukra mengangguk-angguk. Katanya, "Kasihan jika anak-anak itu dicengkam oleh ketakutan. Karena itu, kita tidak akan memaksa. Kita hanya akan mencoba." Sebenarnya lah di keesokan harinya, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih sudah bersiap. Ki Lurah minta agar Sekar Mirah dan Rara Wulan berada di rumah bersama Ki Jayaraga. "Aku ikut, Kakang. Aku ingin bertemu lagi dengan orang itu. Aku akan menantangnya di hadapan Ki Gede Menoreh." "Sudahlah, Wulan," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Biarlah kami menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Jika kau ikut hadir, maka persoalannya akan berkembang.
Itu lebih baik, Kakang. Persoalan seperti itu harus segera diselesaikan. Jika tidak ada jalan lain, apa boleh buat? Tetapi kita akan mencobanya. Rara Wulan terdiam. Tetapi ia tidak puas dengan sikap Ki Lurah. Kakang Agung Sedayu masih saja terlalu banyak pertimbangan. Sudah lama ia menjadi lurah prajurit. Tetapi sifat itu masih saja disandangnya sampai sekarang, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri pula kepada Ki Jayaraga, yang telah diberinya keterangan tentang peristiwa yang dialami Sukra. Ki Jayaraga, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Nampaknya mereka termasuk orang-orang yang meremehkan orang lain. Tidak mustahil jika mereka justru datang kemari. Jika mereka datang kemari sebelum kami pulang, terserah kepada Ki Jayaraga, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Aku justru mengharap mereka datang kemari, Kakang, sahut Rara Wulan. Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia dapat mengerti perasaan Rara Wulan. Tetapi Agung Sedayu tetap minta agar perempuan itu tinggal di rumah bersama Sekar Mirah dan Ki Jayaraga. Demikianlah, sejenak kemudian mereka pun telah pergi ke rumah Ki Gede Menoreh. Wajah Sukra masih nampak lebam kebiru-biruan. Ketika ia berpapasan dengan seorang kawannya, maka kawannya itu pun bertanya. Sukra, kenapa kau, heh? Aku jatuh semalam, tergelincir di sungai, jawab Sukra. Kau masih saja selalu sibuk dengan peliridanmu itu. Kau sudah terlalu tua untuk bermain peliridan. Sukra mencoba untuk tersenyum. Tetapi terasa pipinya menjadi sakit. Ketika mereka sampai di rumah Ki Gede yang baru saja mandi dan duduk di serambi sambil mendengarkan burungnya berkicau, terkejut ketika seorang pembantu di rumahnya memberitahukan bahwa Ki Lurah Agung Sedayu datang untuk menemuinya. Ki Lurah? Ya. Sepagi ini? Dengan siapa? Dengan Gelagah Putih dan Sukra. Anak yang tinggal bersamanya itu. Ki Gede pun segera membenahi pakaiannya. Sejenak kemudian, Ki Gede sudah menemui Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sukra. Ada apa? Bertanya Ki Gede. Ki Lurah pun kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi dengan Sukra di tepian sungai. Jika demikian, panggil anak-anak itu. Aku akan memanggil Prastawa serta kedua orang anak Kapat Argajalu itu. Tetapi agaknya anak-anak itu tidak akan berani bersaksi, Ki Gede. Anak-anak itu sudah diancam oleh Soma, siapa yang berani melaporkan peristiwa itu akan dibunuhnya. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku percaya kepada keterangan Ki Lurah. Aku percaya bahwa Sukra tidak berbohong. Tetapi jika tidak seorang pun yang berani bersaksi, aku akan mengalami kesulitan. Aku mengerti, Ki Gede. Tetapi aku akan mencobanya. Sekaligus untuk menguji kejujuran Prastawa sekarang, setelah Kakang Kapat Argajalu datang menemuinya. Silahkan, Ki Gede. Aku pun ingin mengerti, apakah Prastawa masih memiliki sifat-sifat satrianya, atau tiba-tiba saja telah diterbangkan angin. Baik. Aku akan memanggil Prastawa dan kedua orang anak Ki Kapat itu. Biarlah aku memanggil anak-anak itu, Ki Gede, berkata Gelagah Putih. Ketika seorang pembantu di rumah Ki Gede pergi ke rumah Prastawa, maka Gelagah Putih pun telah pergi dengan tergesa-gesa pula. Sukra telah menyebutkan beberapa nama yang semalam ikut berada di sungai itu pula. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sukra benar. Gelagah Putih mengalami kesulitan untuk mendapatkan saksi. Ketika Gelagah Putih pergi ke rumah Supi. Yang menemuinya adalah ayahnya. Supi ada, Paman, bertanya Gelagah Putih. Supi masih tidur, Ger, jawab ayahnya. Apakah anak itu dapat dibangunkan? Aku akan minta tolong, Paman. Minta tolong apa, Ger? Aku ingin Supi bersaksi, apa yang semalam terjadi di tepian atas Sukra. Supi baru sakit, Ger. Badannya panas dan dingin. Tetapi bersaksi tentang apa yang Angger maksudkan? Semalam Supi tidak pergi kemana-mana. Ia tidur sejak sore. Semalam ia berada di sungai bersama Sukra, Paman. Mereka sempat menutup liridan. Tidak. Supi tidak kemana-mana. Ia tidur bersamaku semalam suntuk. Kadang-kadang tubuhnya dingin sehingga Supi menggigil, meskipun sudah berselimut kain panjang rangkap 3. Kemudian panas dan berkeringat, sehingga pakaiannya seakan-akan baru saja dicuci langsung dikenakannya.
Tetapi menurut Sukra, ia berada di tepian, Paman. Tentu tidak mungkin. Supi baru sakit. Gelagah Putih tidak dapat memaksa untuk mengajak Supi ke rumah Ki Gede. Karena itu, maka ia pun berkata, "Baiklah, Paman. Aku minta diri." Dari rumah Supi, Gelagah Putih pergi ke rumah Kuat, tetapi ketika Gelagah Putih menyatakan maksudnya, Kuat itu pun menggeleng sambil berkata, "Aku tidak mau, Kakang. Aku tidak melihat apa-apa semalam karena aku baru sibuk menutup peliridan. Tetapi kau tahu, bahwa Prastawa dan kedua orang yang datang bersamanya telah memukuli Sukra." "Tidak. Aku tidak melihatnya. Nampaknya tidak terjadi apa-apa di sungai semalam." "Jangan begitu, Kuat. Jika kau mau bersaksi, maka orang-orang yang nakal itu dapat dihukum. Ia tidak melakukannya atas orang lain lagi nantinya." "Aku tidak tahu apa-apa, Kang. Jangan ajak aku ke rumah Ki Gede." Mata Kuat sudah menjadi basah dan kemerah-merahan. Karena itu Gelagah Putih tidak dapat memaksanya. Jika Kuat menangis, maka orang yang melihatnya akan mempunyai dugaan yang mungkin keliru. Ia akan dapat dianggap menggoda anak-anak sehingga menangis. "Baiklah," berkata Gelagah Putih kemudian. "Jika kau berkeberatan, aku tidak akan memaksamu." Ternyata bukan hanya Supi dan Kuat. Anak-anak yang lain juga keberatan, dan bahkan menjadi ketakutan untuk pergi ke rumah Ki Gede. Mereka takut karena ancaman Soma yang akan membunuh siapa saja yang berani melaporkannya. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak berhasil mengajak seorang anak pun untuk menjadi saksi. Ketika Gelagah Putih kembali ke rumah Ki Gede, maka ia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak seorang pun yang bersedia, Ki Gede." "Mereka benar-benar ketakutan atas ancaman orang yang bernama Soma itu," berkata Sukra. "Baiklah. Jika mereka nanti ingkar, kita terpaksa mencari jalan lain untuk membuktikannya," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Ketika sejenak kemudian Prastawa, Soma dan Tumpak datang, maka jantung Gelagah Putih terasa berdetak semakin cepat. Rasa-rasanya ia ingin langsung menerkam seorang di antara mereka dan meremas lehernya. Dengan tanpa merasa bersalah Soma dan Tumpak duduk pula di peringgitan sambil tersenyum-senyum. Sementara itu Prastawa menundukkan wajahnya untuk menghindari tatapan mata Ki Gede. "Paman memanggil kami?" Somalah yang bertanya. "Ya," jawab Ki Gede pendek. "Apakah ada sesuatu yang penting?" "Ya." Ternyata Ki Gede tidak lagi memakai basa-basi. Ia langsung saja bertanya. "Kau kenal anak ini?" Soma memandang Sukra yang wajahnya masih lebam. Sambil mengangguk-angguk Soma menjawab. "Ya. Jadi Ki Gede sudah menangkapnya?" "Menangkap?" Ki Gede terkejut, tetapi terasa betapa liciknya pertanyaan itu. "Bukankah Ki Gede telah menangkapnya? Semalam anak itu telah mengganggu kami bertiga. Maksudku, aku, Tumpak dan Adi Prastawa. Ketika kami mencoba memperingatkannya, ia justru menantang." "Ya." Ki Gede mengangguk-angguk. "Keteranganmu sesuai dengan keterangan Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih." Soma justru mengerutkan dahinya. "Tetapi bukan aku yang menangkap anak itu. Ki Lurah dan Gelagah Putih telah menyerahkan anak yang telah berbuat jahat itu. Keduanya ingin anak itu dihukum atas perbuatannya." Soma justru termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Gede berkata, "Aku mengundang kalian untuk bersaksi, agar aku dapat menjatuhkan hukuman yang pantas bagi anak ini." Soma berpaling kepada Prastawa. Tetapi Prastawa masih saja menundukkan kepalanya. Pernyataan Ki Gede itu justru telah membingungkan Soma dan Tumpak. Apalagi Prastawa, yang masih saja menunduk. Terasa jantungnya bagaikan bergejolak. "Prastawa," terdengar suara Ki Gede dengan nada berat. "Ya, Paman," sahut Prastawa. Suaranya seakan-akan tertahan di mulutnya. "Aku minta kau bersaksi, apa yang sudah terjadi di tepian semalam. Kau adalah saksi yang pantas aku dengar keteranganmu." Beberapa orang anak yang semalam ada di tepian tidak bersedia menjadi saksi. Mereka menjadi ketakutan. Soma dan Tumpak menjadi tegang. Mereka memandang Prastawa yang nampak menjadi sangat gelisah. Karena Prastawa tidak segera menjawab, maka Soma itu pun berkata, "Aku juga bersedia menjadi saksi, Paman." "Aku minta Prastawa bersaksi sekarang," sahut Ki Gede. "Berkatalah apa adanya, berkata Tumpak."
Seorang saksi tidak boleh berbohong. Katakan apa adanya tentang Sukra. Kesombongan dirinya, tantangannya, dan sikapnya yang sangat meremehkan kita. Katakan bagaimana kita sudah mencoba mengalah. Tetapi sikap itu disalahartikan. Ia mengira bahwa kita menjadi ketakutan. Tanggapan Ki Gede sempat membuat Tumpak dan Soma menjadi berdebar-debar, sedangkan Prastawa menjadi sangat gelisah. Berkata Ki Gede, "Nah, kau dengar, Prastawa? Bagaimana Tumpak mengajarimu? Bukankah kau tidak mampu untuk menentukan kesaksian menurut pendapat sendiri? Bukankah kau tinggal menirukannya? Katakan, apapun yang ingin kau katakan." Prastawa justru menjadi semakin gelisah. Mulutnya terasa sulit untuk digerakkannya. "Biarlah aku saja yang bersaksi, Paman," berkata Soma. "Aku minta Prastawa bersaksi. Kalau kau mau mengajarinya, ajarilah. Tetapi yang aku minta bersaksi adalah Prastawa. Mungkin kau dapat mengucapkan kata demi kata, selanjutnya Prastawa akan menirukannya." Wajah Soma menjadi tegang. Tetapi ia harus menahan diri. "Prastawa?" Ki Gede menjadi semakin kehilangan kesabarannya. "Apa yang terjadi pada dirimu? Katakan, apa yang terjadi semalam di tepian?" Prastawa tidak dapat ingkar lagi. Pamannya sudah mulai marah. Karena itu, maka ia pun berkata, "Paman, yang terjadi seperti yang tadi dikatakan oleh Kakang Tumpak. Aku minta kaulah yang mengatakan. Aku tidak berkeberatan jika Soma dan Tumpak mengajarimu, karena kau adalah anak ingusan yang baru belajar berbicara." Wajah Prastawa menjadi merah padam. Namun ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Telah terjadi salah paham, Paman. Sukra tidak menanggapi teguran kami atas kelakuannya yang tidak sepantasnya." "Apa yang dilakukannya sehingga kau sebut tidak sepantasnya itu?" berkata Ki Gede. "Anak itu mengawasi kami seperti sedang mengawasi sekelompok pencuri, Paman." Somalah yang menyahut. Tetapi Ki Gede seakan-akan tidak mendengarkannya. Ia mengulangi pertanyaannya. "Prastawa, apa yang telah dilakukan oleh Sukra, sehingga kau dapat mengatakan bahwa yang dilakukan itu tidak sepantasnya?" "Paman." Soma menyela. "Aku tidak akan mendengarkan kata-katamu, Soma. Aku bertanya kepada Prastawa. Karena itu, hanya kata-kata Prastawa yang aku dengar." "Sukra seolah-olah mencurigai kami, Paman," berkata Prastawa dengan suara bergetar. "Seolah-olah kami adalah sekelompok penjahat." "Lalu, apa yang terjadi?" Soma beringsut setapak. Tetapi Ki Gede sama sekali tidak berpaling kepadanya. "Sukra mengawasi kami sambil sembunyi-sembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu. Ketika kami menegurnya, terjadi salah paham. Sukra telah menantang kami, Paman." "Lalu?" Kakang Soma berkelahi melawan Sukra. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, "Dengan demikian, ternyata Sukra telah bersalah. Ia telah berani menantang Soma sehingga keduanya berkelahi. Nah, Prastawa, kau adalah pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan ini. Kau adalah panutan anak-anak muda. Karena itu, kau pantas mendapat limpahan sebagian dari kuasaku." Prastawa terkejut. Namun terasa jantungnya menegang. "Aku berikan wewenang kepadamu untuk menghukum Sukra. Karena Sukra bersalah, maka ia harus dihukum. Sekarang, hukumlah anak itu." Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Prastawa. Dengan gagap ia bertanya, "Hukuman apa yang harus aku berikan kepadanya, Paman? Kau yang melihat dengan mata kepala sendiri kesalahan yang telah dilakukan oleh Sukra. Aku beri wewenang untuk menghukumnya sesuai dengan rasa keadilanmu. Sesuai dengan kata hati nuranimu. Nah, lakukan biarlah Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi saksi, bahwa kau telah menghukum orang yang bersalah dengan adil. Ki Lurah dan Gelagah Putih pun tidak akan melindunginya." Wajah Prastawa menjadi pucat. Sementara itu Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih tanggap akan maksud Ki Gede. Sukra sendiri merasa ragu. Tetapi justru karena ada Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih, Sukra seakan-akan sudah pasrah, apapun yang akan terjadi atas dirinya. "Prastawa," berkata Ki Gede. "Kenapa kau diam saja? Lakukan atas namaku." "Tidak, Paman," jawab Prastawa dengan suara yang patah-patah.
Pamanlah yang berhak memutuskan. Seandainya aku harus melaksanakan, tetapi biarlah paman yang menentukan. Aku tidak melihat apa yang terjadi, Prastawa. Sementara itu, tidak ada saksi lain yang dapat meyakinkan aku. Karena itu, aku berikan wewenang kepadamu, hukumlah anak itu sesuai dengan rasa keadilanmu. Bukankah perintahku sudah jelas? Apapun yang kau lakukan, tidak akan dianggap salah, karena yang kau lakukan itu adalah atas namaku. Tidak, Paman, bukan saja suara Prastawa yang bergetar, tetapi tubuhnya pun telah bergetar pula. Gejolak yang dahsyat telah terjadi di dalam rongga dadanya, ia tidak mengira bahwa ia akan dihadapkan pada satu pilihan sikap yang sangat rumit, yang bahkan telah membakar pertentangan di dalam dirinya. Dalam pada itu, Soma pun berkata, "Limpahkan wewenang itu kepadaku, Adi Prastawa. Jika kau tidak sampai hati melaksanakan hukuman terhadap anak yang tidak tahu diri dan tidak mengenal unggah-ungguh itu, biarlah aku yang melakukannya." "Apa hakmu untuk melakukannya?" "Aku melimpahkan wewenangku kepada Prastawa. Ia tidak dapat melimpahkannya kepada siapapun juga." "Jika demikian, kenapa paman tidak melimpahkan saja kepadaku? Bukankah aku terhitung kadang paman sendiri? Aku dapat memberikan wewenang kepada siapapun yang aku kehendaki. Kepada Prastawa, atau kepada Ki Lurah Agung Sedayu, atau kepada Gelagah Putih, atau kepada siapapun saja yang aku kehendaki. Kenapa tidak kepadaku? Karena aku tidak mempercayai bahwa rasa keadilanmu tegak. Aku tidak mempercayai bahwa hatimu bersih menanggapi peristiwa ini." "Paman," wajah Soma menjadi merah, sementara itu tumpak beringsut setapak maju. "Katakan apa yang ingin kau katakan. Aku kepala tanah perdikan di sini." Darah Soma rasa-rasanya bagaikan mendidih. Ia sama sekali tidak mengira bahwa pamannya akan mempermalukannya di hadapan Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Bahkan bibir tumpak rasa-rasanya menjadi gemetar. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sadar bahwa Ki Gede Menoreh benar-benar sedang marah. Sementara itu, hati Prastawa ternyata lentur. Ia tidak berani menghadapi tantangan pamannya itu. Jika Prastawa melakukan apa yang dikatakan pamannya, maka ia tidak akan dapat dianggap bersalah. Bahkan seandainya Prastawa membunuh Sukra sekalipun, tanggung jawabnya akan dipikul oleh Ki Gede. Dalam ketegangan yang semakin memuncak itu, maka Ki Gede pun berkata sekali lagi kepada Prastawa, "Prastawa, jika kau akan melakukannya atas dasar wewenang yang aku berikan, lakukan sekarang, atau tidak sama sekali." Prastawa itu pun menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Maaf, Paman. Aku tidak dapat melakukannya." "Lalu apa sebaiknya yang kita lakukan atas anak itu?" "Biarlah anak itu pulang. Inilah keputusan itu. Kau yang telah menjatuhkan keputusan, biarlah anak itu pergi. Dengan demikian, maka kau menganggap bahwa anak itu tidak bersalah, sehingga anak itu tidak harus dihukum." "Tidak begitu, Paman." Tumpak hampir berteriak. Keputusan itu didasarkan pada rasa belas kasihan. Bukan satu pengakuan bahwa anak itu tidak bersalah. Aku tidak mengerti seperti itu. Jika Prastawa tidak menghukumnya berdasarkan rasa keadilan, bukan belas kasihan, itu berarti bahwa Sukra tidak bersalah. "Nah, pulanglah, Sukra," Prastawa menyatakan bahwa kau tidak bersalah. "Tidak. Aku tidak dapat menerima kesimpulan yang Paman ambil. Paman sudah memutarbalikan pengertian dari sikap Adi Prastawa." "Prastawa, bukankah kau tidak dapat menghukum anak ini?" "Iya, Paman." "Nah, kau dengar, Soma dan Tumpak. Karena itu aku perintahkan untuk membawa anak itu pulang." "Paman, aku mempunyai pengertian yang berbeda. Aku tidak peduli seandainya orang sepasar itu mempunyai pengertian 1000 macam yang berbeda-beda. Tetapi aku bukan orang lain di sini. Dalam perkara ini, kau tidak ada bedanya dengan orang-orang di pasar itu. Aku menjadi saksi dari peristiwa itu. Tetapi Prastawa sudah menjatuhkan keputusan atas namaku. Nah, sekarang bawa anak itu pulang." "Tetapi perkara ini aku anggap belum selesai." "Memang belum selesai. Masih ada pertanyaan yang harus dijawab. Siapakah yang ternyata bersalah?" Jantung Soma dan Tumpak terasa berdegup semakin keras. Namun dalam pada itu, wajah Prastawa pun menjadi pucat. Rasa-rasanya apapun yang dilakukan serba salah. Dalam pada itu, terdengar Ki Lurah Agung Sedayu bertanya,
Jadi, kami dapat membawa Sukra pulang, Ki Gede. Ya, jawab Ki Gede. Anak itu dapat Ki Lurah bawa pulang. Ternyata ia tidak bersalah. Selanjutnya kita harus menjawab pertanyaan, siapakah yang bersalah? Terima kasih, Ki Gede, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. Lalu katanya, Sukra, kau pun wajib mengucapkan terima kasih kepada Ki Gede dan kepada kakangmu Prastawa, yang telah menyatakan bahwa kau tidak bersalah. Ki Gede, berkata Sukra kemudian. Aku mengucapkan terima kasih. Kakang Prastawa, aku juga berterima kasih kepada kakang. Prastawa tidak menjawab. Tetapi Ki Gede telah menjawab. Hati-hatilah Sukra. Jangan terjebak dalam perbuatan yang dapat membuat wajahmu menjadi lebam. Ya, Ki Gede, jawab Sukra. Namun Soma dan Tumpak masih saja menggeretakkan giginya. Dengan geram Soma berkata, telah berlaku ketidakadilan di sini. Di rumah Ki Gede Menoreh, penguasa tanah perdikan. Soma dan Tumpak, berkata Ki Gede. Kau tamu di tanah perdikan ini. Kami penghuni tanah perdikan ini terbiasa menghormati tamu-tamunya, siapapun mereka. Tentu saja kalau tamu-tamu itu juga menghormati kami. Penghuni tanah perdikan ini. Jika seorang tamu tidak menghormati kami, penghuni tanah perdikan ini, maka kami pun tidak akan menghormati mereka. Terima kasih atas sikap paman dan rakyat tanah perdikan ini. Kami dan ayah akan merasa menerima penghormatan yang tinggi dari keluarga kami yang sudah lama tidak berhubungan sama sekali. Kami datang untuk menyambung hubungan yang hampir terputus sama sekali. Dan ternyata kami mendapat sambutan yang hangat di tanah perdikan ini, sahut Soma. Nah, katakan kepada ayahmu apa yang telah terjadi. Katakan bahwa telah terjadi ketidakadilan di sini, di tanah perdikan ini. Apa kata bapakmu nanti? Baik, Paman. Sekarang jika sudah tidak ada kepentingan lagi, biarlah kami minta diri. Kami akan kembali ke rumah Paman Argajaya, yang agaknya dapat mengerti tentang niat kami yang baik, sehingga kami tempuh jarak yang panjang sampai ke tanah perdikan ini. Silahkan, jawab Ki Gede. Sementara itu Prastawa pun berkata, aku juga mohon diri, Paman. Baik, Prastawa. Hati-hatilah dengan sikapmu. Baik, Paman. Kau adalah pemimpin pengawal tanah perdikan ini. Kau adalah pemimpin dari anak-anak muda, yang pada saatnya akan mewarisi tugas-tugas yang berat di atas tanah perdikan ini. Ya, Paman. Demikianlah, ketiga orang itu pun kemudian turun dari pendapa. Mereka berjalan dengan cepat menuju ke regol halaman rumah Ki Gede Menoreh. Demikian mereka turun ke jalan, Soma pun berkata, kau sia-siakan kesempatan itu, Adi. Apa yang harus aku lakukan? Kau hukum anak itu. Kenapa aku harus menghukumnya? Apa pula keuntungan kita jika kita menghukum anak itu? Bukan kita. Tetapi Adi Prastawa. Dengan demikian maka kedudukan Adi Prastawa akan menjadi semakin mapan. Lebih dari itu, kita dapat memancing kemarahan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Jika mereka melibatkan diri, maka kita mempunyai alasan untuk menghancurkan mereka. Sekali lagi aku ingatkan, mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Ki Lurah Agung Sedayu adalah pemimpin sepasukan prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan itu. Jika Kiri berani melawan Ki Lurah, berarti kita akan melawan para prajurit itu. Aku kira jumlah anak-anak muda tanah perdikan ini 10 kali lipat dari jumlah prajurit yang ada di barak itu. Sedangkan sebagaimana Adi katakan, bahwa kemampuan anak muda tanah perdikan ini tidak ubahnya kemampuan para prajurit dan pasukan khusus itu. Jika kita berani melawan para prajurit, itu berarti kita akan melawan Mataram. Kita tidak bersalah. Kita tegakkan keadilan di tanah ini. Siapa yang tidak bersalah? Telusuri sumber dari persoalan ini. Bukankah Sukra sebenarnya memang tidak bersalah? Jika sekarang aku menghukumnya untuk memancing kemarahan Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih, bukankah kita juga yang bersalah dalam hal ini? Jika kemudian terjadi perang dengan Mataram, siapakah yang dapat menyebut kita menegakkan keadilan di tanah ini? Adi memang sangat perasa, sahut Tumpak. Jangan memandang persoalan yang Adi hadapi sepotong-sepotong. Dalam keseluruhannya yang bulat, Adi Prastawa memang menuntut keadilan. Kekuasaan atas tanah perdikan ini. Bukankah segala perbuatan kita itu mengarah kepada tegaknya keadilan di tanah perdikan ini?
Adi Prastawalah yang seharusnya memegang kekuasaan itu. Prastawa menggeram. Jangan singgung lagi kekuasaan atas tanah perdikan itu. Adi. Soma seakan-akan tidak mendengar kata-kata Prastawa. Ada dua jalan yang dapat Adi tempuh. Menikah dengan Pandanwangi, atau menyingkirkannya sama sekali. Untuk menikah dengan Pandanwangi agaknya sudah tidak mungkin lagi. Tetapi menyingkirkan Pandanwangi, masih mungkin sekali. Kalian menjadi semakin gila, bentak Prastawa. Soma terdiam. Tumpak pun tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah, mereka berjalan semakin cepat. Prastawa berjalan di paling depan. Rasa-rasanya ia ingin menghindari pembicaraan dengan kedua orang yang mengaku masih mempunyai pertautan darah itu. Demikian mereka sampai di rumah, maka Ki Argajaya pun segera bertanya kepada Prastawa. Apakah kepentingan pamanmu memanggil kalian bertiga? Tidak apa-apa, ayah. Pamanmu jarang sekali memanggilmu menghadap. Tetapi tiba-tiba saja kau harus datang menghadapnya pagi ini. Hanya sedikit salah paham tentang anak muda yang tinggal di rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Salah paham bagaimana? Anak itu semalam telah berselisih dengan Kakang Soma. Pagi-pagi Ki Lurah Agung Sedayu membawa anak itu menghadap Ki Gede. Yang dikatakan oleh anak itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi malam tadi. Aku dipanggil paman untuk bersaksi. Ki Argajaya pun kemudian berpaling kepada Soma dan Tumpak. Dengan nada berat ia pun bertanya. Apakah benar begitu? Adi Prastawa adalah seorang yang hatinya sangat lembut. Maksudmu? Soma menarik nafas panjang. Katanya. Adi Prastawa lebih senang menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan orang lain, meskipun yang terjadi sebenarnya justru orang lain itulah yang bersalah. Ki Argajaya menarik nafas panjang. Sementara Tumpak pun berkata. Tetapi akibat sikap Adi Prastawa itu justru menusuk perasaannya sendiri. Adi Prastawalah yang justru dianggap bersalah dan mendapat marah dari Paman Argapati. Tetapi sikap Ki Argajaya tidak seperti yang diharapkan. Ia tidak menjadi kecewa terhadap sikap kakaknya itu. Bahkan seakan-akan Ki Argajaya tidak menghiraukannya. Ki Kapat Argajalulah yang menyahut. Ada perbedaan latar belakang kehidupan kita dengan kehidupan pamanmu Argajaya. Maksud ayah? Selama ini kita hidup di sebuah padepokan. Hitam putihnya harus kita tanggung sendiri. Kita bertanggung jawab penuh terhadap sikap dan perbuatan kita. Tetapi di sini tidak. Di sini yang berkuasa kepala tanah perdikan. Pamanmu Argajaya adalah seseorang yang berada di bawah kekuasaan kepala tanah perdikan itu, sehingga sikap dan perbuatannya akan tetap berkait dengan kekuasaan yang membayanginya. Kau benar, Kakang, berkata Ki Argajaya. Kehidupanku tentu sangat berbeda dengan kehidupan Kakang di padepokan yang seakan-akan mandiri. Tetapi apakah juga berlaku sikap seperti itu pada setiap orang di padepokan Kakang Kapat Argajalu? Apakah setiap orang dapat menentukan kehendak mereka masing-masing, tanpa menghiraukan kuasa dan wewenang Kakang di padepokan itu? Aku hanya mengatur, Adi. Mereka bebas untuk menentukan sikapnya masing-masing. Bagaimana jika aku katakan, bahwa Kakang Argapati juga hanya mengatur sesuai dengan tatanan dan paugeran yang ada, agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan dari rakyat tanah perdikan ini? Apakah Adi Argajaya juga bebas menentukan sikap, meskipun dalam bingkai tatanan dan paugeran? Ya. Kenapa Adi Argajaya tidak dapat berbuat apa-apa, meskipun Angger Prastawa diperlakukan tidak adil? Dari sisi manakah Kakang memandang keadilan yang Kakang sebutkan itu? Dari sisi pandang Kakang Kapat Argajalu? Bahkan mungkin sisi pandang Kakang berkait pula dengan kepentingan Kakang Kapat Argajalu sendiri. Ki Kapat Argajalu tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak dapat menyalahkan Adi Argajaya. Bukankah Adi Argajaya saudara muda Ki Gede Menoreh? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ya. Aku adalah saudara muda Ki Gede Menoreh. Baiklah, Adi. Segala sesuatunya terserah kepada Adi Argajaya sendiri. Ayah, berkata Prastawa kemudian. Aku minta diri. Aku akan pulang sebentar, ayah. Pulanglah. Mungkin kau memang perlu beristirahat. Ketika Prastawa kemudian meninggalkan ayahnya, Ki Kapat Argajalu dan kedua orang anaknya pun telah beringsut pula. Ki Kapat itu pun berkata,
Perkenankan kami bertiga beristirahat di Gandok, Adi. Silahkan, Kakang. Sepeninggal Ki Kapat Argajalu dan kedua orang anaknya, Ki Argajaya masih duduk merenungi sikap ketiga orang tamunya itu. Bagaimanapun juga, sebagai seorang ayah, Ki Argajaya tersentuh juga perasaannya karena sikap anaknya yang berubah. Kecurigaannya terhadap tamu-tamunya menjadi semakin besar. Apalagi mengingat keadaan yang sudah menjadi keruh, namun tamu-tamunya itu masih juga belum ada tanda-tandanya untuk meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Bahkan kedua orang anak laki-laki Ki Kapat itu menjadi lebih senang keluar bersama Prastawa. Semisal pisau yang setiap hari diasah, maka semakin lama akan menjadi semakin tajam, demikian pula sikap Prastawa. Betapa licin dan liciknya Soma dan Tumpak membujuknya, untuk memandang masa depan Menoreh dari sisi pandang mereka. Bahkan di benak Prastawa pernah singgah bisikan iblis lantaran mulut Soma. Singkirkan saja Pandan Wangi. Bokayu Pandang Wangi sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Singkirkan pula anak itu. Suara iblis itu sempat bergaung di dalam dada Prastawa. Meskipun Prastawa masih tetap ragu, namun yang sudah mulai dilakukannya adalah berbicara dengan beberapa orang pemimpin pengawal di padukuhan-padukuhan yang terletak agak jauh dari padukuhan induk. Bersama Soma dan Tumpak yang memiliki kemampuan berbicara, mereka mulai menanamkan satu keinginan bahwa Prastawalah yang kelak akan menggantikan kedudukan Ki Gede Menoreh. Ya, Pandan Wangi tidak pernah berada di tanah perdikan ini lagi. Ia sudah bukan penghuni tanah perdikan ini. Tetapi ia adalah istri dari orang yang kelak bakal menjadi demang di Sangkal Putung. Dengan demikian, maka suami Pandan Wangi itu tidak akan pernah dapat memegang jabatan yang akan ditinggalkan oleh Ki Gede Menoreh, berkata seorang anak muda yang berpengaruh di padukuhannya. Karena itu, maka kita semuanya harus mendukung agar Adi Prastawa dapat menduduki jabatan yang pada suatu saat pasti akan ditinggalkan oleh Ki Gede. Tetapi bagaimana dengan Ki Lurah Agung Sedayu dan keluarganya? Mereka juga bukan orang tanah perdikan ini. Mereka adalah pendatang yang tidak mempunyai hak apa-apa di sini. Tetapi mereka berilmu tinggi. Mereka mempunyai pendukung pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini. Jangan takut kepada ilmu mereka, sahut Tumpak. Pada itu, dalam setiap kesempatan Soma dan Tumpak sengaja memamerkan kelebihan mereka. Ilmu mereka yang tinggi, serta membisikkan harapan-harapan bagi masa datang. Dalam kecemasan yang semakin mencengkam, maka tanpa setahu Prastawa, Ki Argajaya telah pergi menemui kakaknya, Ki Argapati. "Kakang," bertanya Ki Argajaya tiba-tiba. "Apakah anak seorang pencuri itu juga harus menjadi pencuri?" "Apa maksudmu, Argajaya?" "Kakang, aku mencemaskan Prastawa. Selain itu aku juga mencurigai Kakang Kapat Argajalu serta kedua orang anaknya." Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jangan menyalahkan diri sendiri, Argajaya. Kakang, aku pernah menjadi seorang pengkhianat. Seorang yang paling jahat, dan barangkali sepantasnya lah bahwa aku dihukum mati pada waktu itu. Tetapi Kakang sudah memaafkan aku. Aku masih Kakang perkenankan hidup sampai sekarang di bumi tanah perdikan ini. Tanah ini adalah tanah leluhurmu, Argajaya. Tanah kita bersama. Kakang, apakah Prastawa juga harus menjadi seorang pengkhianat? Sungguh, aku tidak pernah mengajarinya melakukan perbuatan yang terkutuk itu, Kakang. Mungkin Prastawa masih sempat mengingat dan membayangkan apa yang pernah aku lakukan. Tetapi seharusnya Prastawa juga mengingat bagaimana aku sudah bertobat. Bagaimana aku telah menyesali semua perbuatanku pada waktu itu. Kau belum terlambat, Argajaya. Panggil anakmu. Ajak ia bicara sampai tuntas. Ceritakan apa yang pernah kau lakukan. Meskipun Prastawa tentu sempat mengingatnya pula, tetapi kau tentu dapat menekankan sisi-sisi yang dapat memberinya kesadaran atas perbuatannya. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah beberapa kali berbicara dengan Prastawa. Masih ada waktu untuk berbicara lagi dengan anak itu." Ki Argajaya mengangguk-angguk. Katanya, "Kakang, mungkin aku memerlukan bantuanmu. Mungkin kita bersama-sama dapat memanggil anak itu dan berbicara tentang sikapnya itu." "Aku tidak berkeberatan, Argajaya. Kapan kita akan berbicara dengan Prastawa?" "Bagaimana kalau nanti malam, Kakang? Aku akan memberitahukan kepada Prastawa bahwa nanti malam Kakang memanggilnya.
Baik. Nanti malam, beberapa saat setelah lewat senja, aku tunggu kau dan anakmu kemari. Demikianlah, Ki Argajaya kemudian telah minta diri. Namun sebelum ia beranjak dari tempatnya, dua orang anak muda telah datang dan langsung naik ke pendapa untuk menghadap Ki Gede. Ada apa? Bertanya Ki Gede. Kebetulan Ki Argajaya ada di sini. Apa yang terjadi? Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, sebelumnya aku mohon maaf kepada Ki Argapati dan Ki Argajaya. Katakan, suara Ki Gede terasa berat menekan. Ki Gede, ada sesuatu yang perlu kami laporkan. Ki Gede tidak menjawab. Ia ingin segera mendengar laporan anak-anak muda itu. Anak-anak muda dari Padukuhan Sembojan bersikap aneh. Bersikap aneh? Apa yang mereka lakukan? Mereka telah mengadakan tatanan sendiri di antara mereka. Mereka telah menyelenggarakan latihan-latihan olah kanuragan sendiri. Hubungan dengan anak-anak muda di Padukuhan Induk ini serasa telah terputus. Apakah Prastawa sudah mengetahuinya? Anak muda itu memandang Ki Argajaya dengan wajah yang gelisah. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tetapi seakan-akan tertahan di kerongkongannya. Katakan. Aku ingin mendengar kau berkata sejujurnya. Apapun yang ingin kau katakan. Jika kau berkata jujur, maka kita akan dapat mencari pemecahannya dengan benar. Tetapi jika kau tidak berkata dengan benar, maka langkah yang kita ambil pun tentu salah pula, berkata Ki Argajaya. Namun rasa-rasanya ia sudah menduga, bahwa yang akan dilaporkan itu tentu menyangkut sikap Prastawa, yang berada di bawah pengaruh Soma dan Tumpak. Maaf, Ki Argajaya, berkata anak muda itu. Prastawa dan dua orang saudaranya yang bernama Soma dan Tumpak itu sering sekali berada Sembojan. Aku sudah mengira, desis Ki Argajaya. Dengan nada tinggi Ki Argajaya itu pun berkata, apakah ada kegiatan serupa di padukuhan lain? Setelah kami sempat melihat keanehan yang terjadi di Sembojan, maka kami pun telah mengamati padukuhan yang lain. Ternyata sudah ada 3 padukuhan yang telah dibayangi oleh suasana seperti padukuhan Sembojan. Padukuhan mana saja? Bertanya Ki Argajaya. Padukuhan di sekitar Bukit Laras, padukuhan Pasiraman dan padukuhan di sekitar Telaga Simping. Padukuhan itu terhitung padukuhan-padukuhan besar. Semuanya terletak di Kademangan Pudak Lawang. Ya, Ki Gede. Demang Pudak Lawang yang baru, yang ditetapkan belum setengah tahun yang lalu, masih terhitung muda. Umurnya sebaya dengan Prastawa. Bahkan Demang Pudak Lawang itu adalah sahabat Prastawa sejak semula. Ki Argajaya menarik nafas panjang. Katanya, agaknya Kakang Kapat telah membawa malapetaka di tanah perdikan ini. Kita dapat menduga, Argajaya. Tetapi kita jangan menetapkan dahulu Kakang Kapat bersalah. Karena itu, ajak Prastawa malam nanti kemari. Kita akan dapat berbincang panjang dengan anak itu. Ya, Kakang. Nah, berkata Ki Gede kepada kedua orang anak muda itu. Terima kasih atas keteranganmu. Aku sangat memperhatikannya. Aku dan Ki Argajaya akan mencari jalan pemecahan yang sebaik-baiknya. Kami mohon diri, Ki Gede. Baiklah. Untuk selanjutnya, aku menunggu keteranganmu lebih lanjut. Tetapi jangan katakan kepada Prastawa bahwa kami telah datang menghadap Ki Gede dan Ki Argajaya. Jika hal ini kami lakukan, semata-mata karena kecemasan kami, bahwa akan terjadi hal-hal yang kurang baik di atas tanah perdikan ini. Aku mengerti, anak muda. Aku dan Ki Gede Menoreh tidak akan mengatakan kepada Prastawa, bahwa kalian telah datang untuk memberikan laporan tentang perkembangan terakhir tanah perdikan ini. Demikianlah, sejenak kemudian, kedua orang anak muda itu telah pergi. Namun ternyata mereka masih juga singgah di rumah Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih, untuk memberitahukan perkembangan terakhir di Kademangan Pudak Lawang. Dalam pada itu, Ki Argajaya masih belum jadi meninggalkan rumah Ki Gede. Dengan nada yang berat menekan, Ki Argajaya berkata, Kakang, jika aku pernah berkhianat, aku tidak bermimpi untuk mengajari anakku berkhianat. Aku telah bertobat dan berusaha mencari jalan yang lurus. Tetapi sifat khianat itu ternyata telah menurun kepada anakku dengan lantaran orang lain. Adi Argajaya. Sudah aku katakan, jangan menyalahkan diri sendiri. Masih ada waktu untuk berbicara dengan anakmu, Prastawa, malam nanti. Ya, Kakang.
Sekarang pulanglah. Beristirahatlah lahir dan batinmu. Jangan kau biarkan perasaanmu menyakiti hatimu sendiri. Tetapi Prastawa membuat jantungku akan terlepas. Seandainya Prastawa bersalah, kau tidak dapat ikut dianggap bersalah. Jika kau ajari anak itu memberontak, maka kau dapat ikut ditangkap dan dihukum. Tetapi bukan kau yang mengajarinya. Aku tidak percaya bahwa anak seorang pencuri pasti menjadi pencuri. Atau bahwa seorang pencuri tentu anak pencuri. Ki Argajaya menarik nafas panjang. Namun sejenak kemudian, Ki Argajaya itu pun segera minta diri. Ia harus bertemu dengan anaknya dan mengajaknya menghadap Ki Gede Menoreh malam nanti. Dalam pada itu, kedua orang anak muda yang telah melaporkan Padukuhan Sembojan, Padukuhan di sekitar Bukit Laras, Padukuhan Pasiraman dan Padukuhan di sekitar Telaga Simping yang kesemuanya terletak di Kademangan Pudak Lawang, telah berada di rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Seperti yang telah dilaporkannya kepada Ki Gede, maka keduanya pun telah melaporkannya pula kepada Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Meskipun keduanya bukan keluarga kepala tanah perdikan Menoreh, namun keduanya telah berbuat banyak sekali bagi tanah perdikan itu. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah terjun langsung membina anak-anak muda tanah perdikan itu. Mereka pula lah yang membuat pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh menjadi sekuat sekarang ini. Bukan saja anak-anak mudanya, tetapi orang-orang yang lebih tua, pada masa muda mereka juga telah ditempa dalam pasukan pengawal tanah perdikan. Nampaknya mereka sedang menyusun kekuatan yang terpisah, Ki Lurah, berkata anak muda itu. Terpisah dari kekuatan pasukan pengawal tanah perdikan ini maksudmu, bertanya Ki Lurah. Ya. Prastawa dengan kedua orang saudaranya yang bernama Soma dan Tumpak itu telah menyelenggarakan latihan-latihan tersendiri bagi keempat padukuhan yang terhitung besar itu. Bahkan aku yakin bahwa tidak lama lagi, seluruh Kademangan Pudak Lawang akan terhisap ke dalam lingkungan mereka. Kademangan Pudak Lawang termasuk kademangan yang kuat di tanah perdikan ini. Ya. Sementara itu Demang Pudak Lawang yang baru adalah sahabat Prastawa. Apa kata Ki Gede Menoreh dan Ki Argajaya ketika kau menghadap mereka? Mereka minta aku mengamati kademangan itu. Setiap terjadi perkembangan baru, kami harus memberikan laporan. Berhati-hatilah. Kau tidak dapat melakukannya sebagai prajurit dalam tugas sandi, karena pada umumnya anak-anak muda tanah perdikan ini sudah saling mengenal. Anak-anak muda dari Pudak Lawang tahu bahwa kalian berdua adalah anak muda dari Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh. Iya, Ki Lurah. Tetapi untunglah pamanku tinggal di Pasiraman. Anak-anak Pasiraman tahu bahwa hampir sepekan sekali aku datang ke rumah paman. Pamanku memang sakit-sakitan. Jika aku pergi ke Pasiraman, bukan hanya sejak saat-saat terakhir. Aku sudah selalu pergi ke padukuhan itu sejak berbulan-bulan yang lalu. Karena itu, mereka tidak akan mencurigai aku jika aku kelihatan berada di Pasiraman. Meskipun demikian, kau harus berhati-hati. Jika benar anak-anak muda Pasiraman, bahkan anak muda Kademangan Pudak Lawang, berniat menempuh jalan sesat, maka kehadiranmu di Pasiraman akan tetap menjadi perhatian anak-anak muda padukuhan itu. Mungkin saja setelah kau berada di Pasiraman, kau tidak dapat keluar dari padukuhan itu. Iya, Ki Lurah. Jika kau menghadap mereka? Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, jika keadaan memaksa, maka padukuhan-padukuhan yang lain harus mengimbangi sikap anak-anak muda dari Kademangan Pudak Lawang. Jangan tergesa-gesa, Gelagah Putih, cegah Ki Lurah Agung Sedayu. Sebelum kita mendapatkan keyakinan bahwa akan ada penyimpangan, sebaiknya kita belum mengadakan gerakan-gerakan yang akan dapat memperuncing suasana. Tetapi kita tidak boleh terlambat, Kakang. Aku mengerti. Tetapi langkah yang kita ambil harus berhati-hati. Jika kita justru terperosok ke dalam padukuhan yang mempunyai sikap yang sama dengan padukuhan-padukuhan di Kademangan Pudak Lawang, maka keadaan akan menjadi bertambah buruk. Aku mengerti, Kakang. Tetapi setelah kita mengetahui keadaan di Pudak Lawang, kita masih akan tetap berdiam diri? Kita akan berbicara dengan Ki Gede. Keduanya memang tidak ingin terlambat. Karena itu, maka keduanya pun segera bersiap-siap untuk dengan segera menghadap Ki Gede Menoreh. Jangan mengatakan kepada Prastawa bahwa kami berdualah yang memberikan laporan tentang perkembangan keadaan di Pudak Lawang. Baik, sahut Gelagah Putih. Seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah Agung Sedayu, kita akan berhati-hati.
Demikian kedua orang anak muda itu meninggalkan rumah Ki Lurah Agung Sedayu, maka Ki Lurah dan Gelagah Putih pun segera minta diri kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan untuk pergi ke rumah Ki Gede. Di mana Ki Jayaraga? Jika kau menghadap mereka? Ia berada di sanggar, Kakang. Di sanggar. Sudah sejak pulang dari sawah, sebelum mandi dan membersihkan diri, Ki Jayaraga langsung masuk ke dalam sanggar. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun Ki Jayaraga itu tidak terbiasa berbuat seperti itu, meskipun Ki Jayaraga masih juga selalu menjaga tingkat kemampuannya. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu tidak bertanya lebih lanjut. Bersama Gelagah Putih, Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian pergi ke rumah Ki Gede Menoreh. Ketika Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih memasuki regol halaman rumah Ki Gede, mereka melihat Ki Gede itu duduk sendiri, merenung di atas amben bambu di serambi gandok. Demikian Ki Gede melihat kedua orang itu memasuki halaman rumahnya, maka ia pun segera bangkit berdiri. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih justru melangkah langsung menuju ke serambi gandok. Marilah, Ki Lurah. Naiklah ke pendapa. Di sini saja Ki Gede. Nampaknya udara lebih segar. Ki Gede pun kemudian mempersilahkan keduanya naik ke serambi gandok. Setelah keduanya duduk, maka Ki Gede pun bertanya. Dari mana, Ki Lurah? Dari rumah, Ki Gede. Kami sengaja datang untuk menghadap Ki Gede. Ki Gede mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya. Ada sesuatu yang penting, atau Ki Lurah dan Gelagah Putih sekedar singgah? Ada sedikit kepentingan, Ki Gede, jawab Ki Lurah, yang kemudian menceritakan kedatangan kedua orang anak muda di rumahnya, yang menurut keterangan mereka, keduanya sudah datang menghadap Ki Gede. Ya. Keduanya sudah datang kepadaku untuk memberikan laporan tentang Kademangan Pudak Lawang. Ya. Karena itulah, maka aku segera menghubungi Ki Gede sekarang ini. Terima kasih atas perhatian Ki Lurah dan kau, Gelagah Putih, berkata Ki Gede selanjutnya. Aku menjadi sangat prihatin mendengar laporan itu. Aku teringat apa yang pernah terjadi di atas tanah perdikan ini pada saat Argajaya kehilangan kendali nalar budinya. Apakah Ki Gede sudah berbicara dengan Ki Argajaya? Argajaya datang kepadaku dengan penyesalan yang sangat mendalam atas tingkah laku anak laki-lakinya. Bahkan Argajaya telah menyalahkan dirinya sendiri, seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya adalah tetesan dosa yang telah dilakukannya. Argajaya itu bertanya kepadaku, apakah anak seorang pencuri harus menjadi pencuri, meskipun ayahnya sama sekali tidak mengajarinya mencuri. Kodrat akan menentukan, lewat siapapun juga, bahwa anak itu akan terjerumus ke dalam kejahatan pula, sebagaimana pernah dilakukan oleh ayahnya. Tetapi bukankah tidak begitu, Ki Gede? Bertanya Gelagah Putih. Ya. Tentu tidak begitu. Aku juga sudah mengatakan kepada Argajaya bahwa ia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Ya, Ki Gede. Aku berpendapat bahwa Ki Argajaya tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Ki Lurah, berkata Ki Gede kemudian. Nanti malam aku minta Adi Argajaya mengajak Prastawa datang kemari. Aku ingin berbicara langsung dengan anak itu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya? Apakah kami juga boleh mendengarkan pembicaraan itu Ki Gede? Bertanya Gelagah Putih. Tentu tidak, Gelagah Putih. Ki Lurah Agung Sedayulah yang menyahut. Pembicaraan itu tidak akan terbuka, jika ada orang lain yang ikut hadir di dalam pertemuan itu. Besok saja kita datang lagi menghadap Ki Gede. Kita akan tahu, apa yang sudah dibicarakan malam nanti antara Ki Gede dengan Prastawa dan Ki Argajaya. Benar, Gelagah Putih. Aku minta maaf bahwa sebaiknya biarlah kami saja yang berbicara, agar hati kami lebih terbuka. Gelagah Putih menundukkan kepalanya. Ia sadari, bahwa pertanyaannya adalah pertanyaan yang bodoh sekali. Demikianlah. Setelah berbincang beberapa lama, maka keduanya pun segera minta diri. Ki Gede tidak berkeberatan jika besok mereka datang lagi, untuk mengetahui apa saja yang telah dibicarakan antara Ki Gede dengan Prastawa dan Ki Argajaya. Bahkan aku sangat mengharapkan Ki Lurah dan Gelagah Putih besok datang kemari. Mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan segera. Baik, Ki Gede, jawab Ki Lurah Agung Sedayu. Demikianlah. Maka mereka berdua pun telah minta diri pulang ke rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Namun keduanya sengaja menempuh jalan utama Padukuhan Induk, meskipun sedikit melingkar.
Keduanya sengaja berjalan lewat di depan Banjar Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh. Di muka Banjar, beberapa orang anak muda sedang berkumpul. Ketika mereka melihat Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih lewat, maka mereka pun segera menghambur keluar regol halaman Banjar, untuk menemui Ki Lurah dan Gelagah Putih. "Senu tadi berkelahi dengan Kina, Ki Lurah," berkata seorang di antara anak-anak muda itu. "Kenapa?" bertanya Ki Lurah. Tidak seorang pun yang dapat mengatakan sebabnya yang pasti, kenapa keduanya terlibat dalam perkelahian itu. Gelagah Putihlah yang kemudian bertanya. "Senu yang tinggal di ujung padukuhan ini? Yang di sudut halaman rumahnya terdapat sebatang pohon sukun yang besar itu?" "Ya." "Dan Kina anak dari padukuhan Minggir, Kademangan Pudak Lawang? Di mana mereka berkelahi?" "Di Bulak Prau." "Tentu ada sebabnya. Mereka tentu tidak tiba-tiba saja berkelahi." "Ya. Tentu ada sebabnya. Tetapi tidak begitu jelas bagi kami." Senu juga segan mengatakan, kenapa ia berkelahi dengan Kina. Tetapi yang aku ketahui, Senu nampaknya telah bertemu dan berbincang bahkan sedikit bergurau dengan Prenik. "Mereka bertemu di Bulak Prau?" "Ya. Prenik dari pasar menjual jahe. Seorang penjual jamu telah memesan jahe kepadanya. Pulang dari pasar, ia bertemu dengan Senu. Sudah lama mereka berkenalan. Tetapi agaknya Kina, anak muda sepadukuhan dengan Prenik, tidak senang melihat hubungan itu, sehingga mereka telah bertengkar." "Apa yang dilakukan Prenik?" Menurut Senu, Prenik hanya dapat lari pulang ke Minggir. "Tidak ada yang melerai perkelahian itu?" "Ada. Dua orang yang sedang di sawah melihat kedua anak muda itu berkelahi. Mereka memang berhasil melerai mereka. Tetapi keduanya masih tetap dendam." "Kenapa tiba-tiba saja anak Minggir itu jadi galak?" "Bukan saja anak Minggir. Anak Pasiraman, di sekitar Bukit Laras, Telaga Simping dan bahkan padukuhan-padukuhan di Pudak Lawang, menjadi galak. Pemarah dan selalu berusaha memisahkan diri." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Biarlah sore nanti aku menemui Senu. Ia harus tahu bahwa persoalannya tidak terbatas pada pertemuannya dengan Prenik. Ada masalah yang agaknya lebih luas dari sekedar bertemu dengan Prenik. Persoalan yang meliputi Kademangan Pudak Lawang. Ya. Agaknya Ki Lurah dan Kakang Gelagah Putih perlu memperhatikan Kademangan itu." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Agaknya anak-anak muda di padukuhan induk sudah banyak yang mengetahui bahwa anak-anak muda dari Kademangan Pudak Lawang bertingkah laku aneh. "Baiklah," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Kita akan memikirkannya lebih jauh." "Terima kasih, Ki Lurah. Nampaknya persoalannya memang agak menarik perhatian. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi, laporkan kepada Ki Gede atau kepada kami." "Iya, Ki Lurah." "Jika kau menghadap mereka?" Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera melanjutkan perjalanan. Namun nampaknya Gelagah Putih ingin segera bertemu dengan Senu. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Ki Lurah Agung Sedayu. "Kakang, aku akan singgah sebentar di rumah Senu. Daripada nanti aku harus berangkat lagi dari rumah, lebih baik aku langsung singgah di rumahnya. Biarlah Kakang pulang saja lebih dahulu." "Baiklah," sahut Agung Sedayu. "Tetapi jangan mengambil sikap lebih dahulu." "Baik, Kakang." Di simpang 3, keduanya pun berpisah. Agung Sedayu berjalan terus langsung pulang, sementara itu Gelagah Putih berbelok ke kanan. Ketika Gelagah Putih sampai di rumah Senu, ia melihat beberapa orang berada di rumah itu. Dua orang laki-laki yang masih terhitung muda. Seorang adalah kakak kandung Senu, yang seorang kakak iparnya. Seorang pamannya juga berada di rumah itu. "Marilah, Nger," ayah Senu mempersilahkan. "Di mana Senu? Silahkan duduk." Gelagah Putih pun kemudian duduk di serambi bersama ketiga orang laki-laki yang berada di rumah Senu. Baru sejenak kemudian Senu pun keluar dari ruang dalam. "Kakang, Gelagah Putih," desis Senu. "Aku mendengar dari anak-anak di Banjar, kau tadi berkelahi, Senu." "Memalukan, Kakang. Sebenarnya aku tidak ingin berita ini tersebar." "Kenapa memalukan?" "Persoalannya adalah persoalan perempuan." "Prenik maksudmu?" "Dari mana Kakang Gelagah Putih tahu?" "Seseorang mengatakan kepadaku." "Sudahlah,
Kakang. Persoalannya nanti semakin tersebar kemana-mana. Aku benar-benar menjadi malu. Soalnya bukan soal Prenik, Senu. Tetapi kita sedang memperhatikan anak-anak muda dari beberapa padukuhan di Kademangan Pudak Lawang. Inilah yang lebih menarik perhatian daripada persoalan Prenik. Senu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya. Anak-anak Pudak Lawang. Tiba-tiba saja kakak Senu itu pun berkata. Ya. Anak Pudak Lawang. Mereka sekarang menjadi garang. Pembagian air di sawah juga menjadi agak kacau sekarang, karena pokal anak-anak Pudak Lawang. Kita harus berhati-hati menghadapi mereka. Mungkin persoalannya tidak sederhana yang kita duga. Ya, Kakang. Nah. Aku minta untuk sementara kau tidak keluar dari padukuhan, Senu. Bukan maksudku untuk mengatakan bahwa kau menjadi ketakutan karena Kina. Tetapi kita harus melihat persoalannya dalam bingkai yang lebih luas. Aku mengerti, Kakang. Beberapa saat lamanya Gelagah Putih berada di rumah Senu. Dari kakak ipar dan paman Senu, Gelagah Putih mendengar beberapa cerita yang membuatnya semakin yakin bahwa pengaruh buruk telah bertiup di atas Kademangan yang dianggap Kademangan terkuat di tanah perdikan menoreh itu. Setelah beberapa lama Gelagah Putih berbincang dengan keluarga Senu, maka Gelagah Putih pun segera minta diri. Di rumah, kepada Ki Lurah Agung Sedayu Gelagah Putih mengatakan, "Kita tidak akan dapat menunggu terlalu lama, Kakang. Tidak terlalu lama. Nanti malam Ki Argajaya akan mengajak Prastawa menghadap Ki Gede. Besok pagi kita dapat menghadap dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi dengan Prastawa. Nanti petang, aku ingin pergi ke Pudak Lawang, Kakang." Bersambung ke bab 504. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.